Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Sebab istiqomah dalam sebuah kebaikan itu memang berat, ikhwatan iman. Sampai-sampai ada satu ketika seseorang datang kepada Nabi SAW yang kemudian beliau menanyakan tentang perkara Islam, yang dimana perkara tersebut tidak ditanyakan kepada yang lainnya. Maka Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada sahabat tersebut agar qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian setelah itu istiqomahlah. Jadi istiqomah ini memang zaman rahmatullah perkara berat. Apa yang dimaksud dengan istiqomah adalah mulazamatut tariq, yaitu kita senantiasa berada di jalan kebaikan. Dan kadang zaman rahmatullah godaan ini sangat banyak. Terlebih lagi umur yang Allah berikan kepada kita semuanya ini sangat singkat. Sangat singkat zaman rahmatullah. Umur yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita ingin menghabiskan semua umur kita untuk maka sungguh umur kita sudah habis sementara ilmu belum selesai kita pelajari. Panjang atau pendeknya umur kita bukan permasalahan. Sebab cepat atau lambat kita semuanya akan mati. Namun kata para ulama, nasihat para ulama, sebaik-baik umur yang Allah berikan kepada kita adalah walaupun sedikit namun berbobot. Itulah inti umur kita. Sehingga zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala memanfaatkan memang semua waktu kita dalam kebaikan. Seperti misalnya yang kita bahas kemarin, seorang sahabat yang mulia yang ketika beliau meninggal itu arsy-Nya Allah bergoncang. Sampai Nabi SAW menyebutkan sungguh kematian Sa'ad ibnu Mu'adz itu dipikul ketika dibawa jenazahnya, dipikul 70.000 malaikat Allah. Padahal ahli sejarah mengatakan umur Sa'ad ini ketika masuk Islam terbilang masih muda, kisaran 3 tahun saja. Jadi ketika dia masuk Islam hanya kisaran 3 tahun. Tetapi kenapa dia berbobot zaman rahmatullah? Kenapa begitu mulia Sa'ad ibnu Mu'adz ini? Ketika dia meninggal, arsy-Nya Allah bergetar. Dan ketika jenazahnya dipikul, maka diantara yang memikulnya adalah 70.000 para malaikat Allah Jalla wa'ala. Kenapa zaman rahmatullah? Para ulama kemudian mengatakan, lihat Sa'ad ibnu Mu'adz, walaupun umurnya terbilang mudah di dalam agama ini, namun apa yang dia lakukan sangat luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang kita pelajari zaman rahmatullah dari saat ini, saya membaca kisahnya. Sa'ad ibnu Mu'adz ini di antara sahabat yang kuat prinsipnya. Jadi antu tawa nikana tahu pun nana tak lagi prinsip dalam beragama. Eja na eja. Lelen na lelen. Itulah prinsip seorang muslim. Ketika sunnah, tauhid, syirik ya syirik, tidak ada campur baurnya. Tidak goyang dia, tidak ragu dengan agamanya. Ketika ada perintah datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Ketika dia mendapatkan sunnah, bismillah. Walaupun banyak orang yang mengejeknya. Walaupun banyak orang yang tidak menyukainya, tidak mencintainya. Tapi dia memiliki prinsip. Inilah kata para ulama, seorang muslim itu, dia beragama di atas prinsip yang kokoh. Yang tidak mudah goyah. Sedikit pun
dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berdasarkan firman Allah maupun sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi puna kigappa mo kebenaran dari sisi Allah, maka memegang prinsip itulah yang paling penting dari semua apa yang kita dapatkan dari ilmu kita. Termasuk ilmu yang kita dapatkan zaman rahmatullah ditaga lagi. Puna nikana kunut itu tidak sunnah ya. Itu prinsip yang kita pegang. Tidak ada masalah. Kalau kita mengatakan kunut itu merupakan di antara bagian sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, dipegang prinsip itu. Dan kata para ulama, ketika terjadi perselisihan pendapat, maka tidak boleh orang itu di antara dua pendapat ini. Dia harus memegang di antara salah satu pendapat. Dan dia memegang prinsip bahwasanya apa yang dia dapatkan dari penjelasan para ulama itulah yang benar. Dia tidak mudah goyah. Inilah orang yang berilmu benar. Tidak mudah goyah. Tidak mudah dia terombang-ambing dengan segala apa yang terjadi berkaitan dengan pendapat-pendapat yang ada. Salah satu zaman rahmatullah, sebelum kita singgung ini sebenarnya, ya kadang kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, penjelasan mereka panjang lebar zaman rahmatullah. Ini sering kita sebutkan, menunjukkan kedalamannya para ulama. Makanya salah satu sebab pokok penyimpangan seseorang adalah manakala dia jauh dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Manakala dia beragama tidak di atas bimbingan para ulama. Sebab para ulama adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi dan rasul yang kemudian mengajarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita cara beragama dan memahami dalil dengan baik. Sa'ad ibn Mu'adz zaman rahmatullah, sebelum kita masuk kepada demiman zaman rahmatullah, sikap fikih yang berkaitan dengan laki-laki itu berbeda dengan di kalangan wanita. Karena ada memang cairan yang tidak dimiliki oleh laki-laki dan dimiliki oleh wanita. Dan yang namanya hidup berumah tangga, maka kita tidak pernah terlepas dari muamalah jima. Dan itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Tapi zaman rahmatullah, Sa'ad ibn Mu'adz ini, satu ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma ra'yukum?" Bagaimana pendapat kalian terhadap peperangan ini? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, maka peperangan hadapi dengan kegagahan, dengan." Kemudian kembali Nabi SAW bertanya, "Ma ra'yukum?" Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, pendapat kami sebagaimana pendapatnya Abu Bakar." Kemudian Nabi SAW kembali bertanya, "Ma ra'yukum?" Bagaimana pendapat kalian? Tampillah Sa'ad ibn Mu'adz. Apa kata Sa'ad ibn Mu'adz? "Ya Rasulullah, andaikan kau perintahkan kami untuk menuju Yaman, memerangi sebuah kaum, maka niscaya kami akan mengikutimu dari belakang, tidak sebagaimana Bani Israel ketika itu mengatakan, 'Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu berperang, sesungguhnya kami di sini menunggu saja.'" Itulah Bani Israel, pulang ajarnya Bani Israel. Tapi Sa'ad ibn Mu'adz ini mengatakan, "Ya Rasulullah, andaikan kau memerintahkan kami untuk menuju Yaman, untuk berperang memerangi kaum yang ada di Yaman, maka niscaya kami akan berada di belakangmu. Ya Rasulullah, jangan pernah kau meragukan kaum Ansar." Ini prinsip zaman rahmatullah. Karena yang diperhadapkan adalah kematian, jihad. Kita ini baru menuntut ilmu. Ya baru istilahnya berjalan beberapa langkah. Ini malasnya luar biasa. Sehingga zaman rahmatullah, sifat yang tidak boleh kita pupuk adalah sifat malas. Sifat yang tidak bergairah. Sifat tidak memunculkan semangat untuk belajar, mempelajari Quran dan Sunnah. Maka harus dilawan semua bisikan-bisikan syaitan, halangan-halangan rintangan. Bismillah, kita berjihad di jalan Allah. Dengan diantaranya adalah menuntut ilmu. Tapi zaman rahmatullah, ada beberapa pembahasan yang masih sisa yang saya anggap perlu dibahas, yaitu tentang muntah. Kemarin kita sudah bahas tentang khamar, begitu pula dengan darah,
Dan begitu pula dengan mani yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama adalah muntah. Muntahnya manusia. Apakah dia merupakan sesuatu yang najis atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan, sesungguhnya muntahnya manusia, maka dia dikategorikan najis. Ini sebagian para ulama. Namun kalau kita melihat pendapat yang lebih kuat, saya sudah sampaikan kemarin, jangan alergi dengan perbedaan pendapat. Itu lumrah di kalangan para ulama. Dan kadang pendapat mereka kuat. Satu sama yang lainnya saling mendatangkan hujah yang kuat. Maka kita melihat dari dua pendapat ini mana roji dan marju. Mana pendapat roji yang kuat dan mana yang marju yang lemah. Walaupun mungkin di sana ada imam yang besar yang menguatkan pendapat tersebut. Namun yang roji menurut kami zaman rahmatullah, sebagaimana juga yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, bahwasanya muntah anak Adam itu bukan perkara yang najis. Sebagaimana pendapat ini ya yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya, begitu pula dengan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwa beliau. Kemudian zaman rahmatullah, saya singkat saja karena ini penjelasannya sangat banyak. Kita menuju kepada wanita-wanita kita atau istri-istri kita. Sebab kenapa zaman rahmatullah, rutinitas seksologi atau biologis hasrat manusia itu tidak akan pernah hilang zaman rahmatullah sampai kita mati. Makanya laki-laki disebut barang hidup. Ya mana siapa umuruna unero inggi bunting ya bunting, tidak ada masalah karena memang bahkan laki-laki dikenal ada puberitasnya yang kedua. Ya semakin tua semakin hebat, tidak ada masalah zaman rahmatullah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, ya ini motivasi sebenarnya. Jadi bukan berarti tali libat juga kita. Imam Ahmad sampai mengatakan, andaikan istri saya meninggal di malam harinya, maka di esok harinya saya akan menikah. Karena saya takut berjumpa dengan Allah dalam keadaan menjomblo. Dan sesungguhnya, zaman rahmatullah, di surga tidak ada jomblo. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan jomblo akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masuk surga. Dan orang yang terakhir masuk surga zaman rahmatullah akan diberikan 2 bidadari. Tahukah kita siapa yang akan terakhir masuk surga? Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya dicuci dalam neraka. Yang tubuhnya sudah gosong. Yang kemudian mungkin Allahu a'lam berapa lama di dalam neraka. Dan tahukah kita zaman rahmatullah, siksaan yang paling ringan di dalam neraka adalah satu ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, di mana pamanmu yang selama ini membelamu, membekingimu? Ketika ada orang kafir Quraisy ingin menyakitimu, dia yang terdepan, dia yang menjadi backingmu. Tapi dia tidak masuk Islam. Siapa dia pamannya Nabi SAW? Siapa zaman rahmatullah? Siapa? Abu Thalib. Yang sangat mendukung Nabi SAW. Beliau yang menjadi backing, yang menolong Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah tidak berikan dia hidayah. Ada hikmah yang besar zaman rahmatullah. Kenapa orang susah diberi hidayah? Sebab kata para ulama, pada umumnya penghalang hidayah diantaranya adalah ketika orang itu keras dengan apa? Adat istiadat dari turun-temurunnya. Ini bahaya. Makanya Islam zaman rahmatullah itu menghilangkan adat istiadat yang tidak bersesuaian dengan syariat. Dan saya yakin setiap daerah itu ada adat istiadatnya. Maka ketika syariat bertentangan dengan adat, bukan adat yang didahulukan, tapi syariat. Dan Abu Thalib ketika dituntung oleh Nabi SAW, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatu muhajuka fillah. Kalimat yang saya akan menjadi apa? Penolongmu pada hari kiamat. Saya akan membelamu dengan kalimat ini. Tapi di situ ada Abu Jahal,
Abu Lahab dan Abu Gosok yang lainnya. Para kurafir, Quraisy yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, atargabu min millati Abdul Muttalib? Apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Agama bapakmu? Ini bahayanya. Jadi jangan pernah campurkan perkara nenek moyang dengan syariat yang bertentangan. Jauhkan zaman terang Allah. Karena tena diantu salama. Walaupun mungkin kita merasa, kadang kita mengatakan puna tena nenek moyang nu tena nu jarin tu nak. Riolo nenek nu ngan receh lah. Tidak bisa zaman terang Allah. Syariat ini datang untuk mengatur kita. Jadi ketika ada sesuatu yang melanggar syariat, ya, maka kita harus memilih agama ini. Inilah zaman rahmat Allah. Maka ya dijelaskan oleh para ulama. Sampai mana tadi? Afwan, anda lupa. Apa? Tidak, sebelumnya itu. Hah? Sebelumnya itu ada yang saya bahas tadi. Taib, siksa yang ringan di dalam neraka. Ahsan, tabarakallahu fiik. Jadi siksa yang paling ringan zaman rahmat Allah ketika ditanya di mana pamannya Nabi SAW, maka beliau mengatakan, sesungguhnya pamanku berada di dalam neraka yang paling siksa ringannya. Paling siksanya sangat ringan. Yaitu ketika seseorang itu diberikan alas kaki dalam neraka atau menginjakkan kakinya dalam neraka, langsung mendidih otaknya. Ini yang paling ringan zaman rahmatullah. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan orang yang terakhir masuk neraka, masuk surga ini setelah dicuci dalam neraka, maka para sahabat berbondong-bondong ingin di antara bagian itu. Kalau kita zaman rahmatullah, ya dengan ibadah yang kita lakukan ini, dengan banyaknya dosa yang kita lakukan, kira-kira bisakah kita termasuk golongan yang walaupun terakhir masuk surga setelah dicicipi neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Inilah zaman rahmatullah. Baik. Berkaitan dengan istri-istri kita. Ini perlu kita bahas. Karena kenapa? Rutinitas biologis antara suami dan istri itu tidak bisa dipisahkan. Makanya zaman rahmatullah, laki-laki itu tidak sama dengan wanita. Laki-laki itu selalu menghasilkan hormon. Ya, itulah yang mendorong seksologi kita. Bahkan memang ya, para ilmu kesehatan mengatakan hampir semua laki-laki yang mendapatkan kanker prostat itu karena seringnya menahan hasrat biologisnya. Makanya semakin semakin seseorang itu sering menahan hasrat biologisnya, maka dikhawatirkan akan mendapatkan penyakit tersebut. Baik, di antara yang diperselisihkan oleh para ulama adalah cairan keputihan wanita. Apakah najis atau tidak? Baik, sebagian para ulama menganggap bahwasanya keputihan wanita ini hukumnya najis. Hukumnya najis. Ya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya segala sesuatunya, ini kaidah zaman rahmatullah, segala sesuatunya yang keluar dari dua jalan, saya istilahkan saja ya, dua jalan. Apakah yang dari depan maupun dari belakang, segala sesuatunya yang keluar dari dua lubang ini, maka dikategorikan oleh para ulama itu najis. Paham sampai sini? Catat. Kalau tidak catat, hafal. Jadi saya ulangi, segala sesuatunya kharaja min sabilaini, yang keluar dari dua jalan, maka itu dikategorikan oleh para ulama sebagai najis, apapun bentuk cairannya. Apapun bentuk cairannya. Baik. Namun kaidah ini dibantah. Ini lagi. Maka saya sebutkan. Ya. Kemudian sebagian para ulama mengatakan, sungguh kaidah ini bukan kaidah mutlak, namun bersifat muqayyad, tertentu saja. Sehingga, ya saya langsung simpulkan saja karena ini masih ada beberapa bahasan. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya cairan yang berupa keputihan pada wanita itu bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang najis.
Karena terkadang zaman rahmatullah keputihan ini muncul, afwan, itu ketika menjelang haid atau sesudah haid. Kemudian juga keputihan ini muncul ketika wanita dalam keadaan apa nih? Nifas, habis melahirkan. Makanya zaman rahmatullah, pembahasan fikih yang dijelaskan oleh para ulama, maka tidak boleh orang menutup mata seolah-olah sesuatu yang apa ya, kata para ulama itu yang tidak lumrah. Tidak, zaman rahmatullah. Ini adalah sebuah perkara yang dijelaskan oleh para ulama agar kita semuanya ketika mendapatkan cairan ini tidak ragu mau diapakan cairan ini. Apakah cairan ini najis atau tidak? Apakah boleh kita menggauli istri kita dalam keadaan dia banyak keputihannya atau tidak? Sehingga dia ragu. Namun pendapat yang paling kuat zaman rahmatullah, di sini dari dua pendapat yang disebutkan, bahwasanya keputihan yang ada pada wanita itu bukan sesuatu yang najis. Cuma kalau menempel pada laki-laki, misalnya suaminya habis menggauli istrinya, ini sudah kita sering bahas, maka kata Nabi SAW itu cukup dicuci dari perkara yang terkena dari badan, apakah badan wanita itu sendiri atau tidak. Kemudian zaman rahmatullah, yang terakhir kita bahas adalah terakhir dalam pembahasan ini maksudnya, bagaimana membersihkan diri dari semua najis-najis yang kita sebutkan kemarin ini. Siapa yang masih ingat macam-macam najis? Ini banyak. Baik. Satu saja. Siapa yang sudah hafal masalah tentang macam-macam najis zaman rahmatullah? Atau khusus yang diperselisihkan? Ini ada beberapa pembahasan yang diperselisihkan kemarin. Satu yang diperselisihkan kemarin apa? Darah. Darah apa ini? Kalau darah haid tidak ada perselisihan. Hukumnya najis. Ini sudah dipaham. Baik, darah manusia yang mencucur, yang keluar dari luka kita, najis atau tidak? Najis atau tidak darah ini? Tidak. Walaupun pengarang kitab ini mengatakan najis. Jadi kita berselisih pendapat dengan pengarang ini. Jadi coba lihat zaman rahmatullah. Dia mengarang kitab, menyebutkan perbedaan di antara para ulama. Kemudian pengarang kitab ini, Abu Malik juga namanya, memilih bahwasanya darah adalah najis. Kalau ana mengambil pendapat darah itu tidak najis. Ya sebagaimana kita sebutkan riwayat-riwayat yang kemarin. Kemudian juga zaman rahmatullah, apalagi khamar. Najis atau tidak? Najis itu hukumnya haram, tapi dia tidak najis. Ini dia. Jadi boleh saja dia hukumnya haram, tapi belum tentu dia najis. Baik, apalagi yang diperselisihkan? Mani, air mani, najis atau tidak? Air maninya bapak-bapak, najis atau tidak? Tidak. Walaupun di sana Imam Malik, begitu pula Imam Syafi'i dan di antara imam yang lainnya mengatakan bahasanya mani hukumnya najis. Namun setelah diteliti oleh para ulama berdasarkan pendapat dan pendalilan yang ada bahwasanya mani itu tidak najis. Baik, zaman rahmatullah. Bagaimana membersihkan semua perkara-perkara najis yang kita sebutkan tadi? Kita cancang ini karena ini coba lihat waktu zaman rahmatullah begitu singkat. Yang pertama zaman rahmatullah, bagaimana membersihkan pakaian dari darah haid. Ini kita sudah bahas kemarin. Bagaimana caranya? Itu ada dua bentuk. Kalau darah haid itu sudah kering, maka cukup di apa? Di apa zaman rahmatullah? Kalau darah haid itu kering, dikerok. Misalnya pada pakaian wanita ada darah haidnya, kemudian dia akan mengering, maka cukup dikerok. Habis itu di apa? Dicuci di bagian tempat yang ada darah haidnya tersebut, dan setelah itu tidak ada masalah dipakai sholat, tidak usah dicuci. Ini salah satu bentuknya. Kemudian sama seperti mani yang menempel. Misalnya ya tiba-tiba kita mimpi basah, tapi yang sudah beristri kadang susah mimpi basah. Yang banyak mimpi basah itu para jomblo yang belum menikah. Nah ini memang subhanallah zaman rahmatullah. Andaikan Allah tidak memberikan antum mimpi basah, mungkin setiap bulannya antum operasi. Karena ada 10 cairan yang wajib dikeluarkan.
Di antaranya air kencing, tahami kencing tak? 1 jam saja kita menahan air kencing, itu bisa meledak kantong kemih. Bahayanya orang menahan kencing. Sama dengan, ya, termasuk mani. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada para pemuda untuk menyelenggarakan pernikahan. Salah satu hikmahnya adalah, saya ingin sampaikan sama antum, walaupun mungkin umurnya itu masih sudah tua. Semakin orang itu cepat menikah, semakin baik untuk kesehatannya. Dan ini sudah diteliti zaman rahmatullah. Jadi memang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia adalah nikmat jima. Dan itu pahala. Sampai-sampai Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah orang mendapatkan pahala ketika dia mensetubuhi istrinya? Ya, dia mendapatkan pahala. Tidakkah kamu melihat kalau ada orang menyetubuhi bukan istrinya, dia mendapatkan dosa? Maka sama halnya ketika dia menaruh kemaluannya pada istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Jadi jangan malas-malas berhubungan biologis zaman dulu. Itu nikmat itu. Dan kalau antum mau mengukur kesehatannya, antum lihat apakah antum sudah berkurang atau tidak dalam potensi yang seperti itu. Itu salah satu yang disebutkan oleh ilmu kedokteran. Kalau antum mau lihat antum masih sehat atau tidak, lihat itu aktivitasnya. Jadi memang sangat luar biasa zaman rahmatullah. Sampai-sampai ya ada pernah Ustaz Firanda mengatakan, ada orang pernah bertanya, ya Rasulullah, ya Ustaz, apa yang dilakukan oleh penghuni surga dalam surga? Apakah mereka ini saling sibuk bersilaturahmi? Apa kata Ustaz Firanda? Ya, bagaimana mungkin orang sibuk dengan silaturahmi, sementara mereka disebutkan dengan apa? Para bidadari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai disebutkan zaman rahmatullah, bidadari itu selamanya perawan. Setiap kali bidadari itu berlalu dari suaminya, dia pergi dari suaminya, dia kembali lagi perawan. Masya Allah, zaman rahmatullah. Inilah yang seharusnya menjadi motivasi antum semuanya. Ya. Ketika antum malas beribadah kepada Allah, ingat ada bidadari yang menanti antum. Bukan bidadari. Maka harus semangat zaman rahmatullah. Dunia ini sifatnya sementara saja. Semuanya akan berlalu. Yang tampang akan menjadi tua. Yang cantik akan memudar kecantikannya. Bagaimanapun kecantikan dipoles, bagaimanapun mahalnya yang dimiliki oleh alat make up wanita untuk memoles tubuhnya tampil muda dan tidak tua, tidak bisa zaman rahmatullah. 2 penyakit. Adapun anak kecil, laki-laki, wa yurashu min baulil gulam. Cuma dia apa? Dipercikkan. Kenapa zaman rahmatullah? Itu tadi saya sebutkan. Laki-laki tidak memiliki cairan sebagaimana yang dimiliki anak wanita. Dan anak wanita itu, andaikan kita punya anak laki-laki umurnya 10 tahun. Perempuan juga 10 tahun. Tapi beda kualitasnya zaman rahmatullah. Anak perempuan lebih cenderung dewasa dalam secara psikologi dan biologis. Makanya kalau pernikahan itu dianjurkan memang laki-laki yang lebih tua daripada wanita. Ya kadang kalau kita menikah 17 tahun, berapa sekarang? Ada aturan sekarang. Dari negara tidak boleh menikahkan anak di bawah umur. Sekarang umur yang untuk pernikahan berapa sekarang? Sekarang bukan 17 saya dengar. Berapa? 19. Balas semi anak luluhan. 19 tahun sekarang. Jadi dinaikkan 2 tahun. Laki-laki berapa? Ini menurut kesehatan mereka ya. Berapa sekarang laki-laki? Aturannya. Jadi semakin tersiksa dengan fitnah yang ada. Maka lihat zaman rahmatullah. Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika anak sudah mencapai 10 tahun, itu dipisahkan tempat tidurnya. Laki perempuan. Karena kenapa? Potensi melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan ini sudah memerlukan penjagaan besar ketika anak sudah umur 10 tahun. Karena mereka sudah memulai fase puberitas.
Dan ada memang pengajarannya zaman rahmatullah tersendiri. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, memang anak wanita itu spesial memang. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan tidak gampang menjaga anak wanita sampai dewasa, sampai kita bisa menikahkan mereka. Memang beda penjagaannya laki dengan perempuan. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang tua yang punya anak wanita. Kata Nabi SAW, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha kana ma'il fil jannah." Siapa yang memiliki dua anak wanita, dia mendidiknya, dia membesarkannya sampai dia menikahkannya, artinya dia berhasil mendidik anak wanitanya, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku dalam surga. Ini kemuliaan bagi orang yang bisa mendidik anak wanitanya. Memang beda zaman rahmatullah. Tidak sama dengan laki-laki. Manja. Makanya cinta pertama anak wanita ada sama bapaknya. Itu tidak dipungkiri itu. Oleh karenanya, ya karena Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya agar ketika memiliki anak wanita itu dididik dengan kesantunan dan kelembutan. Jangan sampai zaman rahmatullah, ini sering saya sampaikan. Ingat, tatanan negara itu terdiri dari masyarakat. Kalau masyarakatnya amburadul, masyarakatnya rusak, masyarakatnya hanya kebun binatang dalam rumahnya, maka begini juga akan yang kita munculkan di dalam rumah kita. Anak kita akan terdidik dengan lisan-lisan kebun binatang. Paham Pak ya? Lisan-lisan kebun binatang. Ya, semua kebun binatang disebut ketika dia marah dengan anaknya, ketika dia marah dengan istrinya. Ini pentingnya zaman rahmatullah kita belajar. Bukan berarti kita menjadi ulama, tidak. Kita belajar bagaimana menerapkan konsep nilai-nilai pendidikan Islam di dalam rumah kita. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Agar apa? Agar anak kita mempelajari, oh ayah saya adalah teladanku. Oh ayah saya adalah pahlawanku. Oh ayah saya adalah sosok yang saya idolakan. Jangan sampai anak kita kemudian kehilangan arah dalam keteladanan. Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian yang berikutnya, bersuci dari air mati. Maka air mati ini zaman rahmatullah, kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, ketika Nabi SAW ditanya, "Kaifa bima yusibu thawbi minhu?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau di pakaian saya itu terkena air mati? Jadi kita sudah bahas kemarin, air mati ini kadang keluar tanpa kita rasakan. Yaitu dia keluar ketika hasrat biologis kita muncul, apalagi menggebu-gebu. Jadi memang air mati ini adalah muqaddimah, kata para ulama, dia adalah air muqaddimah sebelum keluarnya air mani. Jadi kadang kita tidak rasa. Tapi kalau kita berpikir macam-macam, atau mungkin ini orangnya emak na riballa, apatah lagi misalnya emak na pulang kampung, ya apa kita lagi merantau, makanya zaman rahmatullah. Saya ingin ingatkan, ketahanan seorang laki-laki itu tidak lepas dari 3 bulan, sama dengan wanita. Bahkan tidak tahu apakah bapak-bapak bisa tahan 3 bulan atau tidak. Dikisahkan Umar ibn Khattab. Jadi memang tidak main zaman rahmatullah. Jadi Islam itu mengatur segala proses kehidupan yang kita jalani. Suatu ketika Umar mengirim pasukannya menuju ke Persia. Tiba-tiba di malam hari, rondai Umar, ronda. Kebiasaannya khalifah kita dahulu, itu ketika malam hari mereka ronda. Jadi bukan pasukan yang disuruh, tapi dia sendiri langsung turun ke rakyatnya. Di malam hari, Umar tidak sengaja melewati sebuah gang yang ada di Madinah. Maka dia mendengar seorang wanita bersyair. Apa kata wanita ini? Andaikan bukan ketakutan kepada Rabbul Alamin, maka sungguh ranjang ini sudah bergoyang. Anda paham zaman rahmatullah? Ini tidak main-main loh ya. Hasrat biologis itu sama dengan hasrat perut. Makanya Nabi SAW mengatakan 2 perkara yang menjatuhkan anak Adam, yang membinasakan anak Adam. Lisannya dan yang dibawa perut itu. Tidak main-main memang zaman rahmatullah. Hasrat biologis dengan hasrat makan itu sangat besar.
memiliki kekuatan yang sangat besar. Kata Ustaz kamu, Ustaz Hakim, hasrat itu adalah panas yang timbul dari diri dalam seseorang. Itu kekuatan zaman terakhir Allah. Maka Umar kemudian kembali lari cepat menuju anaknya. Siapa anaknya Umar? Hafsah. Kemudian Umar bertanya, wahai Hafsah, demi Allah, Allah tidak pernah malu dengan kebenaran. Berapa lama wanita bisa bertahan? Kata Hafsah, wanita hanya bisa bertahan 3 bulan. Lebih daripada itu, wallahu a'lam bissawab. Jadi memang zaman rahmatullah terjadinya perselingkuhan karena begitu memang. Jadi memang kekuatan yang sangat besar. Maka kemudian setelah Umar mendengarkan perkataan ini, maka kemudian beliau 3 bulan itu beliau mengutus dan menarik kembali pasukannya. Karena kenapa? Dikhawatirkan jangan sampai kirim pasukan, ternyata di belakang juga banyak pasukan yang nyelinap. Inilah zaman rahmatullah. Jadi bukan menang perkara yang ringan. Jadi Islam begitu sangat menjaga yang namanya kehormatan. Islam sangat menjaga kemuliaan seseorang. Oleh karenanya Allah mengatakan dan memuji orang yang bisa menahan hasratnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun mereka manusia yang mereka takut dengan kedudukan Allah Rabbul Alamin dan mereka menahan hasratnya ketika ingin ditumpahkan dalam perkara yang haram, fa inna jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita main, memang zaman rahmatullah. Ujian perempuan ini setiap hari kita dengar. Mulai dari polisi baku tembak, ada kemarin tentara yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya demi menikahi gadis pujaannya. Demikianlah zaman rahmatullah. Jadi jangan pernah main dalam perkara yang namanya fitnah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita semuanya. Baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika kita mendapatkan cairan masi ini menempel di pakaian kita, beliau mengatakan, yakfika an ta'khudha kuffan min ma'in, cukup engkau mengambil air satu kuf, satu begini, kemudian engkau letakkan di atas pakaian yang terkena air masi tersebut, kemudian tidak mengapa dengan pakaian tersebut engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak usah kemudian sibuk-sibuk mencuci pakaian yang terkena air masi. Cukup diambilkan air, kemudian dibasuh air tersebut yang kita nampak padanya. Kemudian zaman rahmatullah. Yang keempat, bagaimana mencuci ya perkara darah haid yang terpercik dari wanita. Ini kita sudah bahas tadi, yaitu dengan apa? Membersihkannya dengan air kalau dia masih basah, atau kalau dia sudah mengering, maka dia kemudian kita korek. Yang kelima, zaman rahmatullah. Kita singkat saja. Bagaimana membersihkan sandal yang terkena kotoran misalnya. Karena dahulu Nabi SAW dan para sahabatnya itu kalau sholat menggunakan apa? Alas kaki. Ya, diantaranya khuf. Maka beliau kemudian mengatakan bahwasanya idza jaa ahadukum al-masjid falyuqallib na'alaihi wal yanzuru fihima. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka hendaknya dia melihat sandalnya dan membolak-balik sandalnya. Fa in ra'a khabathan falyumsihu bil ardh. Apabila dia mendapatkan ada sesuatu najis di sandalnya, maka hendaknya dia meletakkannya atau membasuhnya di atas permukaan bumi, thumma liyusalli fihima, dan hendaknya setelah itu tidak mengapa dia salat dengan sandalnya atau alas kakinya tersebut. Jadi ini menunjukkan kepada kita zaman rahmatullah, dahulu Nabi alaihi salatu wasallam itu masjidnya hanya berlantaikan apa? Berlantai apa? Berlantaikan tanah. Alhamdulillah di masjid ini berlantaikan tehel. Tapi kalau datang ke dengan sandal di masjid ini, mungkin ada balogi ke jamaah yang lainnya. Walaupun benar zaman rahmatullah, tapi tidak cocok. Ini mungkin kita bisa gunakan pada saat nanti kita safar. Jadi ketika kita safar misalnya, kita tidak mendapatkan masjid atau kita tersesat di hutan dan kita tidak mendapatkan sebuah tempat untuk sholat, maka sholat dengan keadaan yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan di antara sunnah, dan ini tidak akan pernah hilang. Sebab nanti zaman rahmatullah, ketahuilah, semua sunnah yang kita pelajari,
Sebagian besar para ulama mengatakan itu nanti akan diterapkan ketika terjadi perang. Salah satu nantinya, salah satu sunnah yang akan kita terapkan adalah solat dengan menggunakan apa? Alas kaki. Karena kita bisa bayangkan zaman rahmatullah, isyarat Nabi SAW tentang perang ini memang sangat mengerikan. Ini sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jadi karenanya zaman rahmatullah memang setiap kami memang dirita dengan hal-hal yang mungkin sangat mengerikan yang akan terjadi di muka bumi ini. Dan termasuk perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Air laut semakin semakin kadar asinnya tinggi. Bahan makanan semakin susah. Dan memang zaman rahmatullah setiap harinya kita diperhadapkan dengan ujian yang itu adalah ujian keimanan buat kita semuanya. Bahwasanya memang tidak ada di dunia yang kita harapkan kecuali kita mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Itulah intinya zaman dalam kehidupan ini. Cepat atau lambat, kita akan semuanya meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan dunia ini selama kita berjalan di atas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatirkan dengan dunia kita, zaman dalam Allah. Dunia ini perlahan tapi pasti semuanya akan berlalu. Yang perlu kita khawatirkan dan takutkan adalah keimanan kita. Bisakah kita stabil keimanan ini sampai kita meninggal atau tidak? Tidak ada jaminan zaman dalam Allah. Dan ujian yang paling besar, yang paling berat yang kita nanti dapatkan adalah ketika sakaratul maut. Itu tidak main-main. Sampai-sampai ya sebagian para ulama mengatakan hakikat ujian yang terbesar yang akan diperhadapkan manusia adalah ketika sakaratul maut. Mampukah mereka istiqomah dengan keimanan mereka sampai meninggal? Sampai dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang perlu kita khawatirkan. Karena syaitan ketika kita dalam sakaratul maut, demi Allah, mereka tidak akan pernah meninggalkan kita sampai kita kufur dan mati di atas kekufuran. Bahkan suatu ketika, wallahu alam, saya lupa apakah Imam Ahmad atau imam yang lainnya. Imam Ahmad ketika dalam sakaratul maut, ketika dia diperintahkan untuk ditalqin untuk melafazkan la ilaha illallah, apa kata Imam Ahmad? Tidak, tidak, tidak. Sampai-sampai ada bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, engkau ini dalam sakaratul maut, tapi kenapa engkau mengatakan tidak, tidak? Apa kata Imam Ahmad? Sesungguhnya syaitan datang membisikkan kepadaku tentang kebaikan yang aku lakukan. Aku pun membalasnya tidak, tidak. Supaya apa? Jangan sampai saya meninggal di hadapan Allah dalam keadaan berbuat syirik, berbuat riya di dalam ibadah saya. Hati-hati di zaman dalam Allah. Inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi zaman dalam Allah. Membersihkan air kencing. Air kencing yang terkena di sebuah tempat atau terkena di pakaian kita. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita semuanya ketika ada air kencing laki-laki dewasa maupun wanita dewasa itu dituangkan air yang memang pada saat kita menuangkan air kita anggap air tersebut telah menghilangkan air kencing tersebut. Seperti ada satu ketika ada Arabi, yaitu Arab Badui, dia masuk di masjid Nabi SAW, kemudian dia kencing. Dari Arab Badui ini kencing dalam masjid. Semua sahabat ingin menahannya dan menariknya. Tapi apa kata Nabi SAW? Biarkan orang ini untuk menyelesaikan kencingnya. Sebenarnya hadis ini zaman rahmatullah, faedahnya sangat banyak sekali. Di antaranya, Nabi SAW ketika amar ma'ruf nahi mungkar, maka beliau melihat jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar yang ditegakkan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena kenapa? Zaman rahmatullah, andaikan sahabat ini menahan atau menarik sahabat ini dari kencingnya di masjid, maka sungguh lebih susah lagi dicuci. Karena kenapa? Tak benebenin tumiana. Inilah perlunya orang memiliki kecerdasan intelektual. Dari kata sebagian para ulama, sebagian sahabat, aku menghafal, di antaranya Abdullah bin Abbas, kalau tidak salah. Abdullah Abbas ini mengatakan, sesungguhnya saya menghafal dari Nabi SAW 2 kantong yang besar. 1 kantong saya sudah sampaikan, 1 kantong saya belum sampaikan. Karena kenapa? Kalau dua-duanya saya sampaikan, maka terpenggal kepala saya. Artinya apa? Zaman rahmatullah, kadang menyampaikan ilmu, butuh ilmu. Kaidah yang kedua kemarin kita bagus sekali itu dihafal. Setiap kali kita menyampaikan ilmu, lihat hikmah yang ada padanya. Apakah penyampaian kita ini bermanfaat atau tidak? Seperti Nabi SAW
ketika para sahabat ingin menarik Arab Badui itu dari kencingnya yang belum selesai, maka Nabi SAW menahannya. Karena kenapa? Kalau ditarik, maka pasti Arab Badawi ini kencingnya akan ke sana kemari. Kemudian yang kedua, akan menyiksa sahabat untuk membersihkan air kencingnya. Kemudian yang ketiga, juga akan menyiksa Arab Badui karena tertahan kotorannya. Coba lihat zaman rahmatullah. Bagaimana Nabi SAW memberikan kepada kita semuanya ilmu yang sangat luar biasa, pengajaran yang sangat luar biasa dalam mengamalkan ilmu tersebut, sehingga kita jangan tak biasa-biasa zaman rahmatullah. Jangan pernah kita ini istilahnya semua nilutur. Tidak, dalam beragama seperti itu. Dilihat, ditimbang maslahat dan mafsadatnya. Kalau kita yang sampaikan ini ada maslahatnya, maka bismillah. Tapi kalau lebih hanya menimbulkan kerusakan demi kerusakan yang lebih besar, maka hendaknya kita menahan diri zaman rahmatullah dari perkara tersebut. Inilah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit dari pembahasan kita ini memberikan kepada kita semuanya tentang bagaimana kemudian mensucikan diri dari bentuk-bentuk najis tersebut. Saya anggap zaman rahmatullah yang berkaitan dengan najis ini dan cara mensucikan najis ini sudah selesai. InsyaAllah ta'ala panjang umur dan kita diberikan kesehatan, kita akan masuk kepada bab istinja dan istijmar yang dijelaskan oleh para ulama. Walaupun sebenarnya masih ada catatan-catatan kecil yang berkaitan dengan apakah harus mutlak dengan air kita mensucikan diri kita dari hal-hal najis tersebut, ataukah boleh diganti dari perkara-perkara yang lainnya seperti tisu, dedaunan, pas-pasiran dan sebagainya untuk menggantikan air tersebut sebagai sesuatu yang kita gunakan untuk bersuci dan mensucikan diri. Demikianlah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana